My World TV di Solusi Cerdas bersama Bapak Made Karyada. Made Karyada adalah dulu di tahun 2009 beliau sebagai komisioner KPU Klungkung. 2014 beliau adalah Ketua KPU Klungkung sampai 2019. Dan kemudian sebagai pengacara. Semenjak jadi pengacara, ternyata uban tambah banyak, semakin serius, dan kelihatannya memang serius. Kita pernah satu bendera di salah satu perusahaan swasta terbesar properti di Bali sama beliau. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diskusi mengenai kasus Landak Jawa. Kasus Landak Jawa. Ya, karena apa? Karena kasus Landak Jawa ini banyak versi yang bisa kita bicarakan dari sudut macam-macam. Iya, betul. Dari versi atas penegakan hukum, dari versi atas proses berjalannya penegakan hukum tersebut, dari versi apakah benar keputusan itu apa tidak. Iya. Kita orang-orang hukum pasti bisa melihat dari mana pembenaran itu berasal. Apakah ini hukum terkoyak-koyak, apakah ini hukum memang sebuah keadilan. Sebelum kita sampai sana, kita panggil Made apa Karyada ya? Made aja. Made aja ya. Toh juga saya lebih besar ya. Ya. Oke deh, coba cerita supaya kita benar-benar jelas dan paham latar belakang dari permasalahan tersebut, coba. Iya. Di awal kan sebenarnya persoalan ini ketika sudah masuk persidangan di tahap pertama sebenarnya. Jadi setelah itu adalah kemudian seperti keanehan yang diterima oleh... Kalau sebelum persidangan deh? Belum persidangan. Sebelum persidangan, arti proses dari penangkapan itu deh sudah ya, masuk di sana? Itu belum, Pak. Jadi itu belum, kami setelah masuk itu setelah proses di persidangan cuman kita diceritakan. Ceritanya seperti apa? Kakaknya Pak Nyoman Sukirno itu datang ke kantor karena melihat mungkin beberapa kali kita menangani kasus-kasus yang cukup menghebohkan di dunia maya. Kasusnya Prof. Antara, Rektor UNUD, Pak Bendese Brawe itu. Nah itu akhirnya melalui diterimalah oleh kakaknya Pak Nyoman Sukirno ini melalui media sosialnya Pak Gede Pasek. Setelah itu datang ke kantor. Sebenarnya datang ke kantor itu adalah mau semacam sharing lah, minta tolong sebenarnya bantuan. Habis itu kita minta mereka untuk bercerita. Konsul mereka maunya. Seperti itu. Pada waktu itu memang sudah ada yang menangani di awal karena itu adalah rekan kita juga, artinya sama-sama pengacara dari Bali. Akhirnya kita minta silakan saja kalau sudah ada pengacaranya, tetapi kami siap untuk bekerja sama juga untuk membantu itu. Itu seperti itu pulanglah kakaknya ini. Nah itu lagi sehari dua hari itu kayaknya balik lagi, meminta kita yang untuk mendampingi. Jadi diceritalah dulu kakaknya ini di awal itu. Memang berawal dari mertua kakaknya inilah yang menemukan landak itu 2 ekor. Itu di lokasinya di Ubud. Di Ubud. Ubud ya. Ubud Gianyar. Ubud Gianyar. Ya, ditemukan justru di Ubud. Oleh mertua kakaknya si Pak Nyoman Sukirno ini. Itu 2 ekor masih kecil-kecil. Nah, diteleponlah Pak Nyoman Sukirno, habis itu datang ke sana karena masih kecil-kecil. Jadi awalnya kami tidak tahu kalau Pak Nyoman Sukirno ini ditemukan di Ubud ini beli atau tangkap liar? Di apa namanya, di kebunnya. Di kebunnya ya. Bukan 2. Karena kalau di sana udah baik itu di Bongkase, itu kan landak itu mereka menganggapnya hama. Jadi karena Pak Nyoman Sukirno ini berpikir kalau itu dilepaskan nanti justru akan dibunuh gitu pikirnya. Jadi diambillah itu, dipelihara. Itu maksudnya hama merusak tanaman? Iya, tanaman yang dirusak apa? Misalnya ada petani yang menanam pohon apa namanya, kelapa yang masih kecil-kecil gitu. Nah itu katanya digugurin, dimakan. Dihancurin. Seperti itu. Akhirnya punyalah niat untuk
merawat atau memelihara landak itu. Dipelihara, lama dipelihara sampai landak itu tumbuh dewasa. Habis itu karena kebetulan Kalau lamanya berapa lama tuh? nah itu kami kurang kurang mendalami itu kemarin itu. Yang jelas sampai landak itu dewasa, kebetulan landak ini laki sama perempuan. Oh. Ya, jadi mungkin dikawinkan di sana, habis itu lahirlah 2 landak lagi. Oh, sampai beranak. Beranak, setelah itu, Nah, mungkin ini dikatakan mengembangbiakkan. mengembangbiakkan. Kalau kita ambil dari konsep konservasi atau perlindungan itu kan melindungi, memelihara, melindungi, bahkan mengembangbiakkan. Ya, gitu. ya, ya, Itu ya. sebenarnya itu hampir sejalan sebenarnya dengan norma dari undang-undang konservasi. konservasi itu sebenarnya. Oke. Nah, setelah itu ternyata di Desa Bongkase itu pernah ada istilahnya upekara yang cukup besar di pura yang ada di sana. Ada apa? Upacara yadnya yang cukup besar. Ternyata harus menghadirkan binatang-binatang yang ada di wilayah itu. Nah, termasuk landak ini juga akhirnya dipinjam untuk dihadirkan dalam upacara itu sebagai sarana upacara. Sarana upacara. Cuma dihadirkan saja, bukan dibunuh apa anda. Nah, akhirnya setelah itu balik lagi, habis itu ada lagi upacara di Gria kalau nggak salah di sana itu dia bilang itu dipinjam juga untuk sarana upacara. Oh. Jadi dari sanalah sebenarnya dia menganggap bahwa hewan landak yang dipelihara itu termasuk hewan yang suci. Karena telah melalui proses upacara, dihadirkan. Proses di pura, proses di geria. Ya, seperti itu. Mungkin seperti burung candrawasih itu. Ya, mungkin ya. Kan itu salah satu Dipakai itu kan sebagai kebudayaan sana. Nah, itulah akhirnya dipelihara. Kandangnya kalau kita lihat dari foto kandangnya cukup gede juga, cukup besar. Nah, itulah akhirnya dipelihara dan juga atas izin keluarganya juga akhirnya landak itu memang diperlakukan seperti layaknya manusia. Jadi mereka bisa beli makanan gitu loh, untuk ketela apa dibeli untuk hanya membawakan untuk landak itu. Jadi memang diperlakukan seperti layaknya hewan peliharaan yang disayang pada umumnya. Gimana ya orang memelihara apa namanya? Kayak kucing, kayak binatang yang lain seperti anjing kayak gitu kan. Ya. Khusus Dibelikan makanan khusus, seperti dibawa itu. ke dokter. Jadi itulah yang sebenarnya, dan ternyata informasinya di masyarakat di sana memang tidak sampai ada sosialisasi kalau landak Jawa itu adalah binatang yang dilindungi. Nah, kita pun baru tahu sebenarnya landak Jawa itu. Hampir semua teman-teman kita baik di lawyer, baik penegak hukum yang lain, kecuali itu landak Jawa ini tidak pernah diketahui sebagai binatang yang dilindungi. Iya. Itu sebenarnya gininya, ceritanya. Dan memang tidak pernah ada, dia sebelumnya juga tidak pernah memelihara landak. Makanya ketika ditanya, sebelumnya sempat melihara landak, sempat memperjualbelikan, enggak. Itu hanya rasa kasihannya dia karena 2 ekor landak itu. Gitu. Iya. Makanya pada waktu pertama dicari ke sana, ditangkap, habis itu orang BKSDA datang ke sana juga mau mengambil landak itu karena itu harus disita karena ada proses hukum di awal itu memang tidak bisa mengeluarkan landak itu, 4 landak itu. Iya, jadi dibantulah oleh Pak Nyoman Sekene untuk mengeluarkan itu karena mau dibawa. Tetapi waktu itu sebentar, yang melaporkan siapa? Nah, ini katanya sih ada informasi dari masyarakat, jadi kita nggak tahu juga siapa yang melaporkan itu. Tetapi kalau kita lihat sih sebenarnya kan yang memelihara burung dilindungi itu kakaknya sebenarnya, dari burung jalak. Jadi cerita di awal itu sebenarnya aparat dari Polda Bali itu datang ke sana itu justru melihat landak burung jalak putih dan jalak nuse. Itu setelah dilihat di sana ternyata sudah bersertifikat. Seperti itu. Akhirnya ketemulah
dilihatlah landak itu. Oh. Yang kebetulan dia melihara, kalau jalak putih ini dipelihara oleh kakaknya. Karena anggota salah satu. Berarti tidak sengaja dilihat ada landak Ya. Jawa di sana, padahal pengecekan burung jalak Nuse oleh Polda. Oleh Polda. Habis itu diteleponlah katanya dari BKSDA. Ternyata itu adalah BKSDA, Badan Konservasi. Badan Konservasi. Konservasi Provinsi Bali. Habis itu datang ke sana lihat ternyata itu adalah landak Jawa. Nah, kita kan nggak tahu mana landak Jawa, landak Bali, landak apa. Ternyata itu nama Latin kan apa namanya, Hystrix javanica. Hystrix javanica. Itu ternyata tersebar di hampir seluruh Indonesia, bahkan sampai ke ASEAN itu. Oh, ya, gitu. Okay. Jadi meskipun dia ada di Bali, ada di Jawa, ada di mana, itu tetap namanya adalah Hystrix javanica, itu landak Jawa itu. Nah, itulah proses di awal. Hari itu juga diambil oleh orang Polda. Waktu kunjungan pertama pengecekan burung jalak Nuse, tanggal 4 Maret kalau nggak salah. 4 Maret diambil hari itu juga landak itu. Landak itu diambil oleh diamankanlah oleh BKSDA, Badan Konservasi pada waktu itu. Nah, dari sanalah mulai proses hukumnya berjalan. Padahal kalau kita lihat dari mekanisme yang disampaikan oleh saksi ahli pada waktu itu dari BKSDA. Sebentar deh, sebelum kita ke sana. Ini kan sudah diambil landaknya. Iya, betul. Si Nyoman Sukene-nya langsung diambil? Enggak, waktu itu kan enggak ditahan. Belum. Ya, Terus Polda diperiksa, ditahan, tapi sudah diperiksa. Diperiksa oleh Polda, Polda Bali. Berarti dipanggil ke Polda. Ya, dipanggil ke Polda. Nah, tetapi sebelumnya itu ada hal yang unik juga. Sebelum itu diambil, Pak Nyoman Sukene ini minta supaya sempat menyembahyangi landak ini gitu. Akhirnya diberikanlah izin sama sama BKSDA waktu itu, petugas dari BKSDA. Jadi dikasih canang segala macam, dupa segala macam. Ternyata kenapa dia melakukan itu karena alasannya bahwa landak itu sempat dijadikan sarana upakara itu. Jadi dia takut juga. Upakara di Geria dan upakara di Pura. Betul. Jadi dia maksudnya itu karena dianggapnya binatang itu binatang suci sudah ini. Jadi dia takut juga akhirnya diupacarailah dibantenin segala macam. Itu baru akhirnya diambil gitu. Itu kejadiannya. Nah, pada akhirnya kalau kita lihat dari sisi penegakan hukum, kalau kita lihat dari undang-undang ini kan undang-undang khusus sebenarnya. Undang-undang khusus itu perlakuannya kan seharusnya juga khusus. Saya menarik apa yang disampaikan oleh BKSDA pada waktu persidangan kemarin, bahwa ada tata cara atau prosedur yang dilakukan terhadap masyarakat yang memelihara atau yang diketahui memelihara binatang, satwa maupun tumbuhan yang dilindungi. Yang pertama itu memang harus diedukasi dulu, sampaikan bahwa itu adalah satwa yang dilindungi, begitu. Setelah itu dia minta agar diserahkan kepada BKSDA. Kalau dia tidak mau, baru dia harus menandatangani surat pernyataan seperti itu. Kalaupun masih tetap tidak mau, ya baru diambil, lakukan proses hukum. Kayak gitu. Jadi berarti prosesnya kan ada pembinaan, ada peneguran lah istilahnya. Betul. SP, surat peringatan. BKSD bicara begitu, Ben? Iya, begitu. Jadi mekanisme mereka begitu. Oke. Nah, kenapa waktu itu tidak dilakukan hal seperti itu? Karena sudah masuk ke penegak hukum lainnya. Polisi? Iya, seperti polisi itu. Apa kejaksaan? Polisi kan. Polisi dulu di awal. Polisi dulu kan, karena dia pidana, jadi dari Polda langsung memproses itu. Jadi dia hanya dimintakan apakah landak Jawa ini adalah yang dilindungi apa tidak. Kalau itu dilindungi, ya udah diproses gitu. Nah, inilah sebenarnya yang kita sayangkan tuh begini. Itu Desa Bongkase itu kan daerah penangkaran juga, Jalak Bali. Harusnya kan satwa-satwa yang ada di sana harusnya kan diketahui. Diketahui, harusnya diberikan sosialisasi lah. Bukan hanya sebatas Jalak Bali gitu. Satwa-satwa lain yang memungkinkan ada di wilayah
desa itu yang menjadi desa binaan lah, anggap seperti itu. Bahkan kakaknya ini kan juga anggota dari sebuah KSB. organisasi yang memang memelihara binatang-binatang yang dilindungi itu. Dan itu diiniin oleh BKSDA, artinya dibina gitu. Nah inilah bisa ini kelepasan begitu. Jadi sebenarnya itu yang berikutnya adalah kalau kita lihat dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang 5 tahun 1990 itu kan kalau dari sisi penegak hukum lainnya kan dia alternatif kumulatif, karena di sana di pasal 21 itu disebutkan memang menangkap, memburu, membunuh, dan memperniagakan gitu. Kalau undang-undang yang baru sekarang sudah 2018. dan atau memperjualbelikan itu undang-undang 5 kalau nggak salah tahun 2003. Oh 2003 ya. 2003 baru itu. 2003 atau 2004? Kan 7 Agustus ini baru diundangkan. 2004. Diundangkan baru. Nah itu dan atau sudah bahasanya. Jadi kalau kita lihat di sana itu kan sifatnya kalau menurut penilaian kita kan kumulatif. Artinya ada sesuatu kejadian yang sangat besar sekali yang dilakukan oleh masyarakat. Dia mengambil binatang, membunuh atau memperjualbelikan baik hidup maupun mati. Seperti itu yang kita pandang itu seperti itu. Karena kontradiktif dia dengan beberapa pasal di mana masyarakat juga dikecualikan terhadap masyarakat yang melakukan pemeliharaan dalam rangka penyelamatan. Penyelamatan satwa itu kan dibolehkan gitu dalam rangka penyelamatan itu. Yang penting tidak ada mensreanya bahwa dia ingin memperjualbelikan, ingin mengumpulkan, terus membunuh, mengawetkan apa segala dengan maksud memperjualbelikan. Itu kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Nyoman Sukena ini kan justru kalau menurut saya sih harusnya diberikan penghargaan. Bayangkan luar biasa, landak yang dipelihara beranak pinak, gemuk-gemuk lagi besar-besar. Setelah itu dipakai juga bermanfaat juga bagi masyarakat, bagi kebudayaan kita, bagi agama. Seperti itu kan sangat mulia sekali sebenarnya. Nah, ini sisi inilah yang seharusnya juga diperhatikan dalam proses penegakan. Betul. Kita ingin tahu nih, setelah binatang itu diamankan, terus Pak Made siapa? Sukena ya? Pak Nyoman Sukena. Nyoman Sukena diperiksa di Polda. Langsung ditahan? Tidak, kalau di Polda tidak ada penahanan. Oh, tidak ada penahanan. Begitu pelimpahan terdakwa ke kejaksaan, habis itu kan cepat juga dilimpahkan ke pengadilan baru ditahan untuk keperluan persidangan. Oh, di kejaksaan tidak ditahan. Di kejaksaan ditahan sampai ke pelimpahan. Oh, berapa lama ditahan ya deh? Sampai kemarin pada waktu penahanan yang dikabulkan sekitar 1 bulan lah. 1 bulan penahanan. 1 bulan. Di LP Kerobokan. Iya, LP Kerobokan. Berarti selama proses persidangan ditahanlah di LP Kerobokan. Pada waktu pelimpahan tersebut. Ya, gitu. Ya, setungkarlah dari pengadilan juga sangat bijaksana sekali melihat posisi kasus ini. Karena di beberapa kesaksian saksi pada waktu pemeriksaan saksi pertama itu dari saksi fakta maupun saksi ahli itu memang sudah terang sebenarnya maksud dan tujuan, mensreanya sama sekali tidak ada. Jadi itulah akhirnya majelis berani memberikan keputusan untuk menangguhkan penahanan. Nah, setelah itu dari beberapa kajian kita diskusi, akhirnya dari kesaksian-kesaksian itu akhirnya juga kita melihat ada kebijaksanaan yang luar biasa dari JPU pada waktu itu. Akhirnya diskusi, mereka melihat bahwa mungkin memelihara itu adalah sesuatu yang keliru karena tanpa izin dan segala macam. Meskipun pandangan kita agak berbeda di dalam posisi di sana, tapi kan ada juga dan memperjualbelikan atau memperniagakan atau memperdagangkan itu yang tidak terpenuhi. Karena usulnya kumulatif itu gitu. Nah, di samping itu juga sebenarnya yang paling mendasar dari hukum pidana kita itu kan ada nggak mens rea dari itu.
niatnya untuk melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang itu ada enggak? Nah, ternyata itu yang tidak dilihat. Ya, memang dalam proses kepidanaan itu, Iya. kepidanaan itu bila mana unsurnya masuk, itu kan harus menyangkut dua hal. Betul. Subjek hukum dan objek hukum. Objek hukum. Objek hukumnya si Nyoman Sukenanya, Ya, Sukena, Nyoman Sukena ini objek hukumnya jelas-jelas melanggar undang-undang konservatif. Karena itu dianggap sebagai binatang yang dilindungi oleh pemerintah lah anggap. Betul. Jadi objeknya dia ada unsur pelanggaran di sana. Akan tetapi subjek hukumnya, niatannya dia tidak ada maksud seperti pasal-pasal yang mengatakan kepidanaan itu, membunuh, mengembangbiakkan untuk diperdagangkan. Itu kan tidak ada maksud-maksud seperti itu. Jadi mens reanya dia tidak ada niatan untuk melakukan sebuah kejahatan berdasarkan aturan perundang-undang konservatif tersebut. Iya. Mungkin itu dia. Mungkin ya. Itu pandangan dari sisi lain dari JPU waktu itu. Tetapi sebenarnya pada prinsipnya sama bahwa itu tidak merupakan tindak pidana. Meskipun dari pihak sisi JPU bahwa memelihara itu sifatnya adalah alternatif juga. Memelihara landak tanpa izin itu. Meskipun di undang-undangnya tidak disebutkan tidaknya, tapi itu dilarang kan gitu. Tetapi kalau pandangan kita itu kan sifatnya kumulatif. Kumulatif itu mungkin pembuat undang-undang dulu berpikir kalau satwa dilindungi ini dulu diperdagangkan, diperjualbelikan, dibunuh, diawetkan dengan begitu masifnya. Sehingga undang-undang yang dibuat pun sifatnya kumulatif. Koma dia sifatnya. Menangkap koma, memelihara koma, membunuh koma, menyakiti koma, dan memperniagakan gitu. Itu sifat gini undang-undang. Kumulatifnya. Iya, tapi kalau itu diterapkan apakah bisa? Memang tidak bisa kalau ketika masyarakat awam seperti ini yang hanya menangkap saja. Mungkin gunanya untuk menyelamatkan, menangkap itu. Karena ada pengecualian di pasal 22 itu. Salah satunya adalah penyelamatan terhadap satwa yang dilindungi itu. Nah ini kan harus ditanya dulu, dia nangkap itu untuk apa? Menyelamatkan atau untuk apa? Apakah tujuannya dia untuk memperdagangkan, membunuh, dan lain sebagainya? Kan harusnya itu dulu ditanya. Kalau misalnya itu sudah ditanya, oh enggak, kami maksudnya penyelamatan, ya udah menyelamatkan harus sini bawa. Kasih pemerintah atau siapa. Kan itu cara-cara penegakan hukum. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Prof. C. Saitapi dalam beberapa TV itu, kita kan bilang hukum pidana itu kan hukum yang buruk, hukum yang jelek. Tapi kalau hukum yang buruk dan jelek itu juga ditangani oleh penegak hukum yang tidak pas, maka akan mencerdai rasa kemanusiaan daripada masyarakat. Ini sebuah ilustrasi sebenarnya warning bagi kita, baik dari kita kan juga penegak hukum juga, yang menilai harus bijaksanalah menilai hal-hal seperti itu, supaya di kemudian hari tidak masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak berniat seperti itu menjadi korban penegakan hukum yang kurang pas gitu, kurang bijaksana. Ya, tapi ini untuk kasus landak Jawa ini termasuk sebuah keputusan yang mesti nanti kita diskusikan sedikit ya. Karena apa? Kalau kita melihat ikan apa yang di Malang itu, ikan ikan yang memang dilindungi, lupa saya namanya, ikan buas pemangsa ikan juga, itu kan dilindungi. Bapak-bapak yang memelihara itu cukup lama, yang tujuannya untuk merawat dan memelihara. Akhirnya denda 5 juta dan diputuskan hukuman kalau nggak salah 5 bulan penjara. Nah, menstrianya dia apakah itu diperdagangkan, apakah itu mau dibunuh atau dimakan, dijual belikan, tidak ada juga deh. Akan tetapi keputusannya, pidananya jalan ya. Ya, itulah yang kita harus evaluasi. Coba kita baca seluruh dari undang-undang konservasi itu. Secara keseluruhan lah baca. Undang-undang pasal 37, pasal 36, bagaimana peran serta masyarakat dalam upaya konservasi itu, perlindungan, mempertahankan ekosistem dan lain sebagainya. Dan ada pura peran daripada pemerintah di sana untuk melakukan penyuluhan, untuk melakukan
pembinaan kepada masyarakat. Kan sebenarnya kalau hayati kita, kenapa landak itu bisa menjadi hewan yang dilindungi? Pasti ada penelitian di awal. Di mana keberadaan landak tersebut, di mana keberadaan ikan-ikan tersebut, di mana keberadaan satwa-satwa yang dilindungi tersebut, pasti sudah ada. Artinya apa? Di mana letak posisi keberadaan hayati itu yang dilindungi itu, kan pasti ada masyarakat di sekitarnya itu. Ini kan masyarakatnya harus diedukasi, harus diturun ke lapangan untuk mengedukasi. Kan gampangnya sebenarnya panggil kepala desanya, panggil kepala camatnya, kasih sosialisasi, suruh menginformasikan kepada masyarakat bahwa ingat loh, di sini kita, di desa kita itu ada binatang begini dan ini dilindungi loh. Nanti kalau ada menemukan segala macam, nanti kita akan laporkan, serahkan ke badan konservasi gitu misalnya. Ini kan harusnya dilakukan secara simultan. Makanya undang-undang yang baru sekarang itu bagus, bahkan partisipasi desa adat juga masuk di sana. Ikut sertakan. Iya, ikut sertakan gitu. Karena pada prinsipnya adalah kan asas tujuan dari undang-undang dibentuk kan penyelamatan. Penyelamatan, pelestarian satwa maupun ekosistemnya yang diperuntukkan untuk kemanfaatan kesejahteraan manusia. Betul. Sama kayak burung jalak itu sekarang kan sudah overpopulasi mungkin ya. Sekarang kan sudah bisa dibeli. Betul. Ya sepasang gitu misalnya kan. Betul. Nah, ini kalau yang penting ada suratnya deh. Iya, enggak apa-apa ada suratnya. Artinya apa? Artinya kan pada prinsipnya itu kan dilestarikan, dibudidayakan. Terhadap tidak memiliki izin, itu kan prosesnya administratif. Itu administratif. Kalau nggak perlu izin ya udah dorong, mau nyari izin apa enggak? Kita keluarkan izinnya yo, tapi nanti kita bina. Nah habis itu nanti kalau nggak mau mencari izin, nggak mau kita bina, ya udah serahkan kepada kami. Masih juga membangkang, itulah yang diproses. Harusnya diproses gitu loh. Tapi sebaiknya dikasih surat peringatan dulu kali ya, Bea. Iya kan bisa supaya masyarakat teredukasi. Iya. Pak Made melihara landak Jawa, ini peringatan loh. Kalau tidak diserahkan, kami akan proses. Iya. Asal hukum pidana kita itu apa? Ultimum remedium, Pak. Artinya pemidanaan itu adalah jalan terakhir, kan begitu konsepnya. Apalagi kalau ada misalnya konsep restoratif, meskipun dalam konsep restoratif yang dipahami selama ini berbeda, harus ada siapa yang dirugikan kan, gitu kan. Tapi bagus juga kemarin majelis hakim itu menyampaikan, loh ini nggak ada pihak lain, pihaknya kan negara. Kan negara yang membuat undang-undang, negara yang melindungi itu dan masyarakat. Berarti pihak yang dirugikan negara. Kan negara bisa melakukan edukasi terhadap itu. Sekarang negara sudah melakukan edukasi nggak terhadap itu. Sehingga masyarakat meskipun dalam hukum itu kan, kalau sudah undang-undang itu diundangkan, semua masyarakat wajib mengetahui. Tapi ada kewajiban di sana. Kewajiban siapa? Kewajiban dari negara. Untuk melakukan apa? Penyuluhan, pembinaan, dan sebagainya. Ini kan aspek-aspek kemanusiaan yang harusnya kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga apa? Masyarakat ikut berpartisipasi di sana. Dalam proses pelindungan. Iya, karena di pasal 37 itu ada peran serta masyarakat. Dalam apa? Dalam melestarikan, dalam menyelamatkan satwa maupun tumbuhan yang ada. Itu, jadi ini kan undang-undang itu kan kebijaksanaan untuk mengatur. Iya, gitu. iya. Proses izin dan segala macam itu kan administratif. Sama kayak ketika saya bangun rumah, harus ada IMB. Apakah ketika ada IMB rumah itu akan dibongkar langsung? Orangnya dimasukkan? Betul. Kan enggak. Kan harus edukasi dulu. Ayolah cari izin apa segala macam. Ini memungkinkan atau tidak? Kan harus dievaluasi seperti itu. Betul. Ya kecuali dia membangun di tempat yang memang salah dan segala macam. Nah kan beda lagi kan. Betul. Nah ini kan cara-cara ini kan harusnya membangun di tempat yang salah jalur hijau pun tidak serta-merta bisa dibongkar deh. Iya kan harus diedukasi dulu. Ya, jadi itu penerapan, karena penerapan hukum kebijakan kita di Indonesia itu kan namanya juga kebijaksanaan. Artinya kita ada proses-proses, prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara edukasi, artinya memberikan sebuah informasi kepada masyarakat atas hewan-hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah. Tapi menurut ini berita yang saya dengar itu ya, WWF kemarin itu, Undang-Undang Konservatif 2018, Konservasi 2018,
itu apa salah apa lupa saya nih. Ya, Itu baru. ada sekitar 902 hewan yang dilindungi. 902. Apa kurang lebih ya? Tepatnya saya lupa ini. Mungkin itu maksudnya PP itu, peraturan pemerintah. Betul PP. Bukan undang-undang. Betul PP. Karena undang-undang nomor 5 2004 Betul, kalau salah. 2004 Perubahannya. ya. PP betul. PP itu. Ya. Jadi PP itu peraturan Menteri Lingkungan Hidup juga. Di PP itu memang banyak sekali. 900. Iya, banyak sekali. Tetapi kita kan bisa, makanya seperti tadi kalau kita cerdas berpikir, itu PP itu bisa mencantumkan sekian satwa maupun tumbuhan yang dilindungi, kan pasti melakukan penelitian. Pasti. Di mana tempat tumbuhnya, di mana keberadaan hewan itu, kan pasti diketahui. Disitulah pemerintah berada untuk sosialisasi. Nah, itu. Jadi masyarakatnya di mana itu hewan dilindungi, sosialisasilah ke sana. Atau nggak perlu turun langsung, misalnya pakai perangkat desa yang lingkungan dan sebagainya, kan bisa itu. Oh ini loh, fotonya begini loh binatang yang dilindungi itu. Kalau melihat begini, tolong diinformasikan. Kalaupun ada yang menangkap, tolong diserahkan dengan melaporkan kemana. Kan clear sebenarnya. Kalau masyarakat sekarang ingin melihara hewan yang dilindungi, proses administrasinya gimana deh? Dia melapor ya atau gimana? Ya, dia harus menyampaikan itu ke BKSDA. Nanti di sana kan diproses perizinannya. Katanya free kok, nggak bayar. Tinggal menyampaikan aja ya, ke nyampaikan, BKSDA. nanti kan pasti ada wawancara, ada apalah. Survei layak apa enggak. Kan kita seperti mengadopsi seorang anak. Mampu nggak kita memelihara dia? Mampu nggak kita mengembangbiakkan dia secara ekonomi, secara ekonomi apa segala macam kan gitu. Secara kenyamanan binatang tersebut. Iya, kan itu yang pasti adalah proses begitu. Itu kan proses administratif, dimungkinkan untuk memelihara itu atau tidak, keputusannya kan kembali kepada pemerintah. Berarti boleh aja memelihara binatang yang dilindungi itu asal ada izin dari BKSD. Iya, maksudnya kan begini, kalau misalnya itu masih bisa dikembangbiakkan oleh masyarakat, kenapa enggak kan gitu. Kalau mungkin binatangnya itu atau tumbuhannya itu sangat langka sekali, nanti dikhawatirkan itu akan mati atau apa, ya itu kan ada kebijakan lagi, ya ini nggak usah kan gitu. Akhirnya kan pemerintah yang mempunyai tugas terhadap itu. Betul. Kan begitu. Kalau ini berita-berita yang viral di medsos itu benar apa tidak tahu kita. Iya. Oh, landak Jawa ada yang dibuat sate yang gitu-gitu tuh, benar nggak itu deh? Ya kita kalau tiang sih nggak pernah melihat. Nggak pernah ya. Itu cuman memang banyak cerita. Banyak cerita. Karena bagaimanapun juga kan di semua petani itu kan landak ini kan dianggap hewan yang merugikan petani dan segala macam gitu. Tetapi mungkin kan kita harus ambil juga, landak itu kenapa sih sampai langka kan itu? Padahal dia binatang apa sih, pada orang berpikir karena dia mengganggu apa segala macam kan gitu. Nah ini kan harusnya kan bijaksana juga. Di mana ada overpopulasi daerah mana, di daerah mana yang kurang populasinya kan bisa dicings begitu kan. Tapi anehnya justru ditemukan, justru anehnya ditemukan di Ubud loh. Ya, itu cerita dari Pak Nyoman Sukena sendiri itu. Oke deh, itu clear rasanya. Sekarang kita coba bicara proses. Ini saya juga baru pertama kali membaca di media, makanya saya excited sekali ngundang Din ya. Ya, proses hukum acara di pengadilan. Iya. Ini apa memang bisa ya? Ini kan yang melakukan mengajukan bebas itu adalah jaksa. Iya, tuntutannya bebas. Gimana tuh ceritanya deh kok? Ya, artinya begini. Kalau proses hukum pidana itu mohon maaf deh, penyelidikan, penyidikan, terdakwa, proses, tersangka, terdakwa, proses, terpidana apa enggak? Kan ya, itu. Gitu. Nah, ini saya dengar ada tuntutan bebas. Iya. Tuntutan bebas. Tuntutan awalnya, coba dari tuntutan awal dulu deh. Ya. Dari tuntutan awal. Itu kan pertama kan dakwaan. Dakwaan sesuai dengan pasal lah, sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh proses penyelidikan dan penyidikan di penyidik di kepolisian. Harus dibawa, berkasnya sudah lengkap. Ini kan yang dihadirkan ke ruangan persidangan. Di sanalah kita harus membuktikan
apakah betul secara formil dan materialnya apakah betul itu merupakan peristiwa pidana. Kan ini, kan selalu pengujiannya selalu di pengadilan. Betul, Gitu. betul. Kenapa ada pengadilan? Fungsinya kan untuk menguji ini. Betul. Nah, setelah dilakukan pengujian di sana, ada pemeriksaan saksi, fakta, dan ahli pada waktu itu. Setelah ditanyakan juga kepada yang bersangkutan, kepada terdakwanya, Pak Nyoman Sukene. Itu Jadi sidang mungkin ketiga. kedua saksi dan saksi ahli, ketiganya adalah pemeriksaan terdakwa sendiri. Nah, karena kami tidak mengajukan saksi yang meringankan, karena dua saksi itu sebenarnya sudah meringankan menurut kami. Nah, di sanalah pentingnya melihat bijaksana dalam melakukan tuntutan terhadap terdakwa ini. Inilah yang kita pandang, ini tuntutan yang sangat bijaksana, saya bilang. Sangat bijaksana, karena apa, menilai bukan cuma dari sisi ketentuan hukumnya saja, tetapi mensreanya di luar itu betul-betul dibangun oleh JPU. Karena mereka beranggap ini loh pelindung terhadap karana gitu. Jadi mereka, Pak Nyoman Sukene ini mendapatkan landak itu karena ada unsur penyelamatan kasihan, supaya dia tidak dibunuh. Tuh unsur relasi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Habis itu dipakai, dipinjamkan untuk upacara. Ini kan luar biasa. Ini jaksa yang bicara. Artinya di dalam di dalam tuntutannya itu kan ada yang meringankan, yang memberatkan kan itu. Nah, ini menyelamatkan, kesaksiannya juga seperti itu. Jadi memang tidak ada unsur niat melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang itu gitu. Undang-undang atau PP. Iya, undang-undang itu. Jadi itulah yang sebagai dasar, dan kami pun akhirnya membuat pledoi juga hal yang sama. Gitu. Cuman mungkin dalam material hukumnya mungkin agak berbeda sedikit, tapi intinya adalah sama itu. Nah, ini yang kita anggap sebagai hal kebijaksanaan, bahwa nurani penegak hukum itu harus dipergunakan juga dalam proses penegakan hukum. Kalau semua berpikir bahwa ketika orang itu disidik, dilidik, dimasukkan ke pengadilan itu sudah orang yang bersalah, untuk apa kita melakukan proses peradilan? Nah itu. Kan gitu, ya kan? Buat apa pembuktian di pengadilan? Iya, buat apa? Itu kan kita harus melalui proses. Apakah tidak karena tekanan media sehingga jaksa melakukan hal tersebut? Ya, salah satu. Dan itu kita nggak tahu kan, kalau penegak hukum itu kan nggak bisa diintervensi oleh masyarakat. Tetapi ingat, keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat itu juga penting jadi pertimbangan. Majelis hakim pun nggak mungkin bisa diintervensi tentang itu. Dulu-dulu juga sering terjadi bahkan gelombang aksi besar-besaran, tapi juga tetap diputus kok. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya ada rasa keadilan masyarakat yang muncul dan timbul, dan itu sebenarnya kan juga sebagai bahan pertimbangan sebenarnya. Kenapa bisa seperti ini? Jadi kita bisa menelusuri lebih jauh lagi. Rasa keadilan yang berkembang di pada masyarakat, cerita-cerita yang mungkin di masyarakat yang kita bisa jadikan pedoman dalam berpikir apakah benar seperti ini ataukah tidak, kan seperti itu. Nah, ini kan kita tidak hanya berpikir bagaimana membaca peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, tidak ada yang seperti itu. Jadi ada prinsip-prinsip keadilan masyarakat di sana, ada prinsip keadilan menurut kebudayaan kita, sama seperti KUHP kita yang baru kan. Hukum adat itu tidak hanya dipergunakan bagi menghukum seseorang, tapi juga bisa untuk membebaskan seseorang. Nah, ini kan norma yang sudah diatur sebenarnya, yang meskipun nanti baru berlakunya, tapi ini norma-norma yang baik, yang positif, yang sudah digali, kan ini kan bisa juga kita implementasi. Betul. Kayak teorinya Sacipto Raharjo kan, hukum progresif. Hukum progresif itu kan artinya kita penegak hukum kan harus selalu mengembangkan. Mengembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat pada saat ini. Nah, seperti itu. Cukup bijaksana sekali. Kami berharap sih Majelis Hakim juga bijaksana juga nanti pada Kamis nanti untuk memutus. Ini belum putusan? Belum. Tapi atas sidang keempat kemarin, jaksa sudah
melakukan tuntutan bebas. Tuntutan gitu. bebas, kami juga sudah melakukan pembelaan, pledoi juga, kami juga memohon bebas juga gitu. Dan nyaman sekiannya sekarang Ada di rumah, tahanan rumah. Atas tuntutan bebas dari kejaksaan. Atas dikabulkannya penangguhan penahanan dari. Inilah sejarah hukum kita deh, sejarah penegak hukum kita. Yang notabene dulu kan selalu dikatakan kejaksaan kejam, kepolisian. Nah ini baru pertama kali juga saya dengar. Tapi mungkin saya tidak terlalu banyak mengikuti kasus ya, bahwa jaksa menuntut bebas atas dakwaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini belum pernah dengar loh kita deh. Ya kalau kita sih sudah biasa ya, sudah biasa. Udah biasa deh. Ya, udah biasa juga begitu. Artinya di banyak case juga seperti itu. Seperti itu ya. Ya, jadi itu bukan sesuatu yang tabu lah di penegakan hukum kan gitu. Kan kadang-kadang semuanya terungkap, terbukti itu begitu ketika masuk dalam proses persidangan. Proses gitu. pembuktian. Jadi masyarakat pun juga sekarang harus bahwa pemerintah kita memang melakukan hal ini seadil-adilnya, sebijaksananya, tidak hanya sekedar memandang hukum itu normatifnya, bahwa ada sisi-sisi subjektif hukum yang memang dipakai pertimbangan oleh aparat penegak hukum kita dia. Betul. Makanya kalau kita belajar teori hukum, asas-asas hukum, ini kasus inilah terpakai semua. Nah itu. Iya betul. Jadi kalau banyak orang bilang, pendapat deh sekarang. Ini kan anggaplah proses pembuktian ini baru sidang keempat bahwa jaksa sudah melakukan dakwaan bebas. Tuntutan bebas, bukan dakwaan ya, tuntutan bebas. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya kita sebagai orang-orang hukum mesti kita pelajari sejarah ini deh. Ini merupakan sebuah sejarah menurut saya sendiri. Diskusi ini penting nih. Makanya di teori hukum, di asas hukum sekarang ini bisa terbukti gitu. Artinya apa? Artinya penegak hukum yang ada, kejaksaan yang ada itu memang melihat dari sisi itu. Kecerdasan penegak hukum itu kan ada di sana. Yang sama ultimum remedium. Apa yang dimaksud ultimum remedium? Itu pertama. Mens rea selama ini. Kan pertimbangan itu. Kan ini yang selalu kita diskusikan. Yang apa sih disebut dengan mens rea? Mens rea inilah yang selalu menjadi sebuah perdebatan. Mens rea menurut pengacara, ya memang tidak mau ada unsur kejahatan. Tapi mens rea menurut yang nuntut, ini ada kejahatan. Gitu kan. Nah, sekarang kan kita satu pandangan itu. Artinya apa? Ya, artinya kita belajar hukum itu tidaklah seperti orang bilang, untuk apa belajar hukum lagi, toh juga hukum seperti ini. Kan nggak bisa begitu. Ya, namanya keadilan itu ada giumnya, walaupun langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan gitu. Nah, ini kita harus, artinya apa? Artinya apapun yang terjadi, keadilan itu memang harus diperjuangkan. Yang memperjuangkan keadilan itu kan tidak mudah, artinya butuh proses seperti itu, tidak serta-merta. Karena hukum pidana itu kan pengekangan terhadap asasi orang. Artinya juga harus dilakukan secara hati-hati. Ingatlah, ada gium. Lebih baik membebaskan 1000 orang penjahat daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Coba pikir itu. Kalau kita pikir pakai hati itu apa artinya itu gitu. Sampai ada gium seperti itu muncul dalam konsep hukum pidana kita. Artinya apa? Luar biasa. Sekecil-kecilnya persoalan perdata itu adalah menyangkut tentang harta orang. Masihlah bisa kita cari besok. Tapi sekecil-kecilnya hukuman pidana itu masalah kebebasan seseorang, itu. Ini kalau kita nggak pakai hati kan susah. Meskipun tidak melulu pakai hati kan. Ini terdakwanya benar melakukan itu, kita nangis-nangis segala macam, kita dari segi pembela, dari PH kan juga berpikir gitu. Harus ada empati di sana, bukan rasa kasihan, tapi harus ada empati. Tetapi unsur objektivitas kita, subjektivitas kita juga harus munculkan di sana untuk melakukan proses-proses pembelaan, proses penegakan itu gitu. Nah, artinya apa? Semua proses memang harus dijalani
meskipun saya menyitir kata-kata yang bijaksana sekali majelis pada waktu itu, Pak Nyoman Sukino ini tidak ada yang diuntungkan terhadap dia, rugi dia. Meskipun dia bebas, dia dirugi. Kenapa? Dia ditahan sampai berpisah sama anaknya, sampai istrinya berhenti bekerja. Oh, istrinya Berhenti bekerja karena harus mengurus bolak-balik. Iya, rumah tangga yang segala macam. Kalau Nyoman Sukino ini kerjaannya apa nih? Dia itu kan peternak sebenarnya, penjual daging ayam, ya, seperti itu. Ya, petani juga kayak gitu. Nah itu ini kan juga dirugikan, meskipun bebas dia tetap dirugikan, meskipun apalagi dihukum kan, tambah kan, nah, kayak gitu. Tetapi kemarin setelah kita cerita, jadi yang diambil itu adalah sisi positifnya. Satu, dari perkara Pak Nyoman Sukino ini, jadi kita bisa evaluasi semua pihak. Pemerintah selaku orang yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyuluhan pembinaan kepada masyarakat, itu harus dilakukan. Apalagi undang-undang yang sekarang itu sudah ditentukan itu bahwa anggaran itu bisa dari APBN, APBD. Nah, seperti itu. Kalau dulu mungkin tidak ada itu, sekarang udah bisa. Nah, sekarang coba lakukan proses itu. Dari penegakan hukum juga seperti itu, coba pakai cara-cara yang lebih humanis lagi, karena ini menyangkut masyarakat yang awam tentang hukum. Dan ini juga kewajiban kita selaku penegak hukum juga, sebagai ahli-ahli hukum dan segala macam, yang juga bisa harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, kalau sekarang anggaplah pembelajaran, semua pihak harus melakukan evaluasi deh. Iya, betul. Termasuk pemerintah, dia bilang, Betul. ini kan orang sudah ditahan. Terus apa diberikan kompensasi kalau dia tidak bersalah, sedangkan orang tidak bersalah dia pernah tahan? Ya, artinya gini, Pak Nyoman Sukino Dengan ini, slogan tadi, lebih baik membebaskan 1.000 orang daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Nyatanya udah ditahan. ya artinya gini, itu kan proses mekanisme hukum. Jadi asas presumption of innocence meskipun itu berlaku, tetapi prosedur penahanan itu kan dimungkinkan dalam KUHP kita. Jadi atas dasar itu, jadi Pak Nyoman Sukino ini sebenarnya udah ikhlas sebenarnya. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk dia, untuk keluarganya dia. Mungkin juga ada hal yang memang dia harus bayar di kehidupan yang dulu, sekarang dia harus Itu bayar. kan evaluasi dari Nyoman Ya, Sukino ini. Sekarang itu, evaluasi dari pemerintahnya, penegak hukumnya. Ya, jadi yang kira dari masyarakat juga luar biasa gitu. Dia lebih kaya karena mendapatkan dukungan, apresiasi dari masyarakat. Itu yang dia rasakan gitu. Nah, di satu sisi meskipun sempat, Itulah konsep nama Ya, ini, selalu itu. untung. Ya, kita kan sudah tambah masih untung juga. ya, kan harus diambil sisi positifnya kan. Nah, itu sudah kejadian, kita harus ambil sisi positifnya. Dan ini luar biasa bagi masyarakat. Ya, semoga lah kedepannya kita sebagai pengacara deh, Ya, hal-hal yang memang bisa ditangguhkan proses hukum dan kita Ya. menjamin supaya tidak ya, dikurung gitu ya, diamankan, ya. supaya dipakai sebagai pertimbangan kasus ini. Iya. Oh, pengacara yang menjamin bahwa ini orang tidak lari dalam proses selama proses pengadilan. Iya. Kalau bilang ada apa-apa, ini pengacara bertanggung jawab. Iya. Dipakai sebagai pertimbangan. Kita kan juga harus melihat dari sisi kemasyarakatan juga. Bayangkan kalau Pak Nyoman Sukino ini orang yang bermasalah di lingkungannya, pasti masyarakatnya itu tidak mau. Buktinya apa? Tokoh-tokoh masyarakat di desanya sendiri itu berlomba-lomba untuk menjadi penjamin. Bahkan tokoh-tokoh nasional pun mau menjadi penjamin atas ditanggung jawab. Artinya apa? Artinya ada energi yang luar biasa. Artinya apa? Energi kalau dimiliki oleh manusia sendiri itu kan tidak mungkin bakalan sebesar itu kalau nggak ada korelasi antara manusia sendiri dengan alam sekitar, lingkungan, dengan energi yang paling besar, yaitu keyakinan kita di balik kan. Bayangkan hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, hewan, ternyata begitu disayangi, itu ada korelasi juga terhadap itu. Kalau nggak ada energi yang besar untuk mengetuk hati kita selaku penegak hukum, ya tidak mungkin lah juga seperti itu ya. Ini kan juga kita harus rasakan Pak, dalam membela sifat objektif dari hukum pidana itu pasti dijalankan ya. Pasti dijalankan. Seperti kasus di Malang. Ya, tetap itu gininya kan setiap
case itu kan tidak bisa kita samakan. Pasti ada hal-hal yang berbeda dari sana. Yeah. Meskipun intinya itu sama, tapi ada hal-hal yang berbeda dari sana. Dalam proses pembuktian, dari mens rea, dari awal mula proses kasus itu kan tidak bisa kita samakan semua. Jadi inilah yang harus dinilai secara bijaksana masyarakat. Sama kayak kemarin deh. Iya. Kita handle, mohon maaf, Oh, ini orang berjudi di tempat orang ngaben. Taruhannya hanya 500, 5.000, 10.000. Ya, niatannya kan meramaikan tempat upacara tersebut. Tetapi tatkala ada petugas, diambil semua itu deh. Nah sekarang subjektif daripada hukum itu atau menstrianya kan tidak ada unsur judi untuk menguntungkan atau apa-apa kegiatan yang kontinu. Ya, kalau namanya perjudian kan sudah ada nomenklaturnya yang jelas. Kalau ini kan ini kan- konservasi perlindungan. Perlindungan itu artinya apa? Mengembangbiakkan, mempertahankan, melestarikan. Konsep asasnya begitu. berarti tidak bisa Konsepnya disamakan. begitu, nggak bisa disamakan itu. Dan apa yang dia lakukan, itulah yang dia lakukan, Iya, iya. kan gitu. Iya. Artinya apa? Artinya, loh, orang ini pahlawan loh sebenarnya. Pahlawan apa? Dia lo melakukan itu dengan biaya sendiri. Ini kan saya dulu pernah diajarkan pelajaran agama dulu. Seorang tokoh kita sekarang sudah menjadi seorang pendeta. Kalau ada mawar berduri, setiap hari kau doakan, kau ucapkan di sana tuh Gayatri mantra, yang durinya tuh bisa hilang loh. Begitu ilustrasinya. Artinya apa? Artinya kalau niatnya baik, energinya baik, dan itu menyatu dengan kondisi alam, pasti energinya akan baik juga, bukan? Nah ini kan sesuatu yang luar biasa yang harus dicermati dalam konsep kita bermasyarakat. Apalagi ini menyangkut tentang satwa kan, satwa, tumbuh-tumbuhan segala macam di Bali itu. Hubungan manusia dengan Iya, manusia. makanya terakhir kemarin pada waktu pemeriksaan baru kita tahu, Pak, Otonantiang ternyata tumpak kandang. Pantas dah Pak. Dan uniknya lagi landak ini dulu, Pak, pada waktu dia masih pelihara, itu kan dibuka, kandangnya dibuka, keluar Pak, jalan-jalan keluar, nanti masuk lagi Pak. Oh, Gitu. Kalau dia nggak nyaman landak ini kan sudah kabur ya. Betul. Hilang lah dia kalau burung itu udah terbang kemana-mana. oh sempat Iya, sering dibuka begitu, lupa nutup, dibuka, keluar dia Pak. masuk lagi. Masuk lagi sendiri nanti. Karena apa? Karena makanannya ada di sana. Karena kan setiap pulang itu dibeliin katanya sama istrinya, ketela apa segala macam di makanannya dia lah. Seperti itu. Bayangkan itu kan. Kita Tapi memang nyaman dia deh. iya, itu. Nah, ini kan sisi-sisi informasi yang kita dapatkan dan kita harus pikirkan juga secara bijaksana gitu. Dalam proses- Anak-anak punya Deo. Ya, ada 2 anaknya masih Anak kecil, itu ya? 1 SD 1, SMP 1. Itu juga, waduh, luar biasa juga. Anak yang SMP kan sudah mengetahui dia, apalagi di medsos gitu kan. Nah, tapi anaknya yang paling besar katanya cukup tabah. Cukup apa ya? Yang masih kecil ini Ibunya harus, saya lihat tuh nangis-nangis tuh. iyalah, pastilah, bayangkan Ya. harus berhenti bekerja, suami harus ada di tahanan. Dan tulang punggung keluarga. Iya, betul. Jadi itu makanya kita terketuk hati juga. Ya, semoga Sisi- ini menjadi sebuah evaluasi buat semua deh. Ya, betul. Penegak hukum, ya. Iya, kita tugas semuanya. Supaya tidak asal ya. Ya, Ya, tapi ini sudah cukup bijaksana, Iya. cukup bagus. Iya. Kapan nanti sidang lagi? nah hari Kamis besok. Kamis besok tanggal Kamis besok itu udah putusan tanggal 19. 19. Iya, lagi 2 hari. Ya, 19 September. September ya. Ya, mudah-mudahan Gitu. putusannya bebas ya. Iya, Tapi ini saudara. termasuk sidang tercepat 5 kali Iya, sidang. karena itu dah proses pemeriksaan saksinya kan sedikit. Jadi proses pemeriksaan saksinya sedikit. Kebetulan kemarin Berarti jaksa tidak mengeluarkan saksi. itu udah saksinya 2 orang tadi. Oh, itu justru Kita yang tidak mengeluarkan saksi. Oh, itu justru saksi dari jaksa. Saksi dari jaksa Oh, itu justru ya. meringankan. Ya, justru kalau kita gali kemarin itu kan objektif. Ya, ya. Ya, apa yang dia ketahui, apa yang dia Yang rasakan itu yang disampaikan. disampaikan. Oh, Itu iya. cukup ini. Saksinya jaksa sendiri yang berkata. Nah, gitu-gitu. Habis itu juga
tuntutannya juga telah dilakukan, dan kita juga siapkan sudah tuntutan karena kita merasa tidak ada pemeriksaan saksi yang meringankan lagi, jadi kita sudah siapkan juga pledoi pada waktu itu. Makanya hari yang sama kita melakukan tuntutan, habis itu kita agendakan untuk pledoi juga. Tinggal sekarang mempercepat itu ya. Tapi termasuk sidang tercepat untuk pidana nih? Ya biasa Pak. Biasa ya hal-hal yang simple yang ini ya betul. kan kita apa deh evaluasi atau yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Gini, saya tetap karena kasus-kasus begini kan tidak sedikit Pak. Banyak Pak, saya beberapa kali melihat kasus-kasus pemeliharaan binatang langka yang dilindungi itu masuk ke ranah pidana itu banyak. Artinya apa? Itu apakah karena ketidaktahuan mereka ataukah memang kesengajaan, kan begitu. Tetapi intinya begini, cobalah dari kasus ini kita berpikir, terutama pemerintah, itu hewan yang dilindungi itu kan pasti terikon, di mana posisinya, wilayahnya, populasinya ada di mana. Itu tolonglah sampaikan kepada, sosialisasikan ke sana, si masyarakat pembinaan di sana, supaya apa? Supaya tidak lagi ada korban-korban berikutnya karena ketidaktahuan mereka. Itu loh. Nah, ini kan semua harus secara simultan harus melakukan. Karena kalau binatang misalnya dia mengganggu gitu. Kalau dalam undang-undang kan ada satwa yang mengancam keselamatan manusia. Itu kan diizinkan untuk dilakukan penangkapan, pembunuhan dan segala macam. Ini sebatas mana ini kan harus disampaikan juga kepada masyarakat. Mungkin kita di Bali tidak ada binatang yang seperti di Sumatera, Kalimantan itu kan harimau apa segala macam. Nah, ini kan juga harus diedukasi masyarakat. Cobalah itu disampaikan yang sekian pohon segala macam. Kita kan nggak tahu pohon mana yang dilindungi, nggak tahu kita. Cuman kita lihat di PP itu kan nama-namanya saja A, B, C, D segala macam. Tapi pohonnya kita kan nggak tahu. Gitu. Sama kayak landak Jawa itu. Yang mana landak Jawa? Ini landaknya kan banyak nih. Ada model begini, ada model begini. Apakah semua ini landak Jawa ataukah landak ada ras lain? Itu yang dijadikan sati segala macam kan? Yang kelihatan di medsos itu landak Jawa apa bukan? Jadi kalau bukan landak Jawa kan ada ras lain. Nah, gitu. Nah, ini kan harus diberikan edukasi. Itu sebenarnya dari kasus ini kita belajar dari sana semuanya. Satu pertanyaan lagi deh. Iya. Kenapa Made mengambil kasus ini sebagai pengacara? Satu, ada kewajiban di undang-undang kita, di undang-undang advokat, kita harus membantu masyarakat yang sifatnya pro bono. Itu prinsip itu. Kalau saya sudah biasa itu. Jadi siapapun yang meminta bantuan, sepanjang kita mampu untuk membantu dan dia bersedia untuk dibantu, ya sudah kita harus ambil itu, gitu. Itu prinsip, bukan cuma ini, Pak. Banyak, bukan cuma ini. Banyak, baik itu perdata maupun pidana itu. Ya itu kan karena memang begitu digariskan oleh undang-undang kita. Itu pertama, yang kedua rasa kemanusiaan. Ya kan, jangan sampai namanya kan equality before the law kan, persamaan di. Maksudnya orang harus dapat mengakses hukum itu secara sama gitu. Betul. Bukan cuman ini A, B itu disamakan, bukan begitu. Tapi ada akses hukum yang kita kan perpanjangan tangan dari proses hukum itu sendiri. Itu yang harus dikedepankan. Jadi saya. Bapak Ibu, inilah cerita-cerita bahwa pengacara itu tidak selalu mencari perkara-perkara yang memang menguntungkan. Kalau sudah ngomongin pro bono, itu artinya free buat masyarakat yang memang membutuhkan hal-hal tersebut. Artinya apa? Banyak pengacara-pengacara yang memang sangat baik di Bali khususnya. Banyak sekali. Jadi paradigma pengacara tanda kutip pada hari ini dibantahkan. Dan juga paradigma atas hukum yang mengatakan bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hari ini, kasus landak ini, kita belajar hukum bukan berarti tumpul ke bawah atau tajam ke atas atau tajam ke atas atau ke bawah. Itu tergantung dari subjek hukum atau objek hukum tersebut. Masuk nggak unsur-unsurnya, siapapun dia. Ini masyarakat bawah pun kalau unsurnya tidak masuk, kemungkinan besar
langsung karet deh, besok Iya. hari Kamis dibebaskan. Iya, Karena jaksa sudah melakukan tuntutannya bebas. Ya. bebas, betul. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Iya. Terima kasih deh. Iya, semua Pak. Wah.